kami para pelaku industri nikel, terutama para penambang, tentu sangat kaget ya dengan berita kejadian yang terjadi Senin kemarin sore. Walaupun kami sebenarnya sudah mendapat informasi bahwa akan terjadi demo, tapi menurut kami itu hanya demo biasa, internal antara karyawan dengan perusahaan. Nah, tapi kami tidak pernah menyangka kalau ternyata terjadi kejadian anarki di lokasi tersebut. Nah, cuma setahu yang kami dapat informasi bahwa kejadian yang terjadi di areal lokasi Virtu Dragon memang itu mungkin sudah memuncak ya. Ribuan karyawan yang menurut mereka mungkin apa belum dibayar gajinya atau terlambat gaji atau tuntutan kenaikan gaji, dan ada juga tuntutan yang meminta setelah 36 bulan untuk dijadikan karyawan tetap. Terlepas isu itu benar atau tidak, itu kan hanya internal ya antara perusahaan pabrik industri dengan karyawannya sendiri. Cuma dari kami para pelaku industri nikel sangat cukup menyayangkan kejadian anarkis seperti ini karena sudah otomatis sedikit banyak akan berdampak ke produksi penjualan kami biji nikel ke smelter Virtu Dragon. Nah, yang kami tahu kan Virtu Dragon itu kan merupakan salah satu smelter terbesar ya saat ini. Kapasitas output nikel pig iron itu setahun sampai 600.000 atau 800.000 ton dengan 15 line furnace. Itu artinya menyerap biji nikel itu sekitar 6 sampai 8 juta ton setahun. Dengan kondisi ini sejak 1 Oktober kami para penambang sudah bisa melakukan transaksi berdasarkan HPM sesuai aturan Permen SDM nomor 11 tahun 2020. Nah, dengan kondisi yang terjadi di dalam pabrik Virtu Dragon sendiri mau nggak mau berdampak terhadap kegiatan produksi smelter itu. Walaupun industri smelternya yaitu furnace-nya itu memang tidak terkena kebakaran ya. Yang kami tahu itu hanya beberapa alat berat baik ekskavator maupun beberapa dump truck. Nah, cuma dampaknya juga itu terkait di penutupan areal pelabuhan. Dan kita tahu sendiri di areal pelabuhan Virtu Dragon itu terjadi banyak penumpukan tongkang yang memuat biji nikel, dan saya rasa bukan hanya biji nikel ya yang sedang bongkar di areal smelternya Virtu Dragon, tapi ada juga mungkin material lain, apakah batu atau batu bara atau material industri lain. Nah, dalam hal ini kami sangat amat menyayangkan kejadian sampai terjadi pengrusakan. Bagaimanapun juga kan Virtu Dragon itu adalah saat ini sudah menjadi salah satu proyek strategis nasional. Dan kami juga merasa bahwa ini investasi asing, nanti Indonesia bagaimana di mata dunia, akan terjadi keraguan ya untuk berinvestasi di Indonesia. Kasihan pemerintah kita yang sudah capek mencari investasi untuk berinvestasi di Indonesia terkait industri nikel, tapi hanya karena urusan yang mungkin bukan sepele, tapi mungkin sepele juga, internal karyawan dengan perusahaan yang belum menyelesaikan kewajiban, tapi sangat amat berdampak dengan kegiatan produksi di dalam smelter Virtu Dragon sendiri. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.